Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Rizky Febriani Putri MPD dan Ibu Elina Hafiza MPD selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar 2 dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami kelompok 3 yang beranggotakan Eltina Rafida Azizah, Ilma Arasti, Rizky Amalia, saya sendiri Samila Alpariani, dan Yusuf Basri. Di video presentasi daring ini, kami akan menjelaskan materi tentang hukum biot-Savart, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak lupa contoh soal yang akan kami jelaskan. Untuk itu, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, hukum biot-Savart. Pada tahun 1819, Hans Christian Ørsted mengamati bahwa jarum kompas dapat menyimpang di atas kawat berarus. Dari penelitiannya ini tersebut, Ørsted mengemukakan bahwa jika sebuah magnet didekatkan pada suatu pengantar yang dialiri arus listrik, maka magnet tersebut akan menyimpang. Pada tahun 1920-an, Jean Baptiste Biot dan Felix Savart melakukan eksperimen, menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus, dan eksperimennya tersebut keduanya dapat menentukan besaran medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus pada suatu jarak tertentu. Temuan ini dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung medan listrik yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Secara sederhana, hukum ini menyatakan hubungan antara arus listrik yang mengalir pada suatu lintasan dengan medan magnet yang muncul di sekitaran lintasan tersebut. Hukum Biot-Savart mengatakan bahwa elemen medan magnet yang disebabkan arus listrik itu berbanding lurus dengan elemen panjang penghantar, arus yang melewatinya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik yang ditentukan medan magnetnya terhadap elemen panjang penghantar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amalia. Yang kedua, ada hukum Biot-Savart untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh elemen arus. Hukum ini digunakan untuk menentukan medan magnetik B di sembarang titik P pada sebuah kawat. Biot dan Savart menyatakan bahwa besar medan magnetik berbanding lurus dengan arus listrik I, berbanding lurus dengan elemen panjang kawat penghantar dl, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat penghantar R kuadrat, berbanding lurus dengan sudut sinus antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat penghantar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. dB sama dengan mu 0 per 4pi I dl sin theta per R kuadrat. Dalam bentuk vektor, persamaan tersebut dapat ditulis menjadi dB sama dengan mu 0 per 4pi I per R pangkat 2 di dikali vektor R. Untuk menghitung medan magnetik di total sembarang titik yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik, kalian dapat mengintegralkan persamaan di atas yang mencakup semua elemen kawat dl, sehingga B sama dengan mu 0 per 4pi integral I per R kuadrat dl dikali vektor R, dengan dB merupakan perubahan medan magnet dalam Tesla, mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa dengan tetapan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM, I yaitu kuat arus listrik, dl merupakan perubahan elemen panjang yaitu meter, theta yaitu sudut antara elemen berarus dan jarak ke titik yang ditentukan besar medan magnetiknya, R yaitu jarak titik P ke elemen panjang M. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf Basri. Baik, terima kasih Rizky Amalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Biot-Savart untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus panjang berarus listrik.
Besarnya medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak tinjauan terhadap kawat. Semakin besar kuat arus, maka semakin besar kuat medan magnetiknya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya terhadap kawat, maka semakin kecil kuat medan magnetiknya. Berdasarkan hukum Biot-Savart, besaran medan magnet di sekitar area lurus yang panjang dan berarus listrik dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali A. Di mana B itu adalah kuat medan magnetik di suatu titik dengan satuan Wb per meter pangkat 2 atau bisa juga satuannya Tesla. Selanjutnya mu0 adalah permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas konstanta magnetik. Itu maksudnya adalah ukuran besarnya hambatan yang muncul ketika membentuk medan magnet dalam ruang hampa klasik. Selanjutnya I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere. A adalah jarak titik P dari kawat dengan satuan meter. Nah, A ini bisa juga disimbolkan dengan R, yaitu jarak suatu titik terhadap kawat dengan satuan meter. Jika terdiri dari N lilitan kawat, maka medan magnetiknya adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2pi dikali A. Selanjutnya, medan magnet di sekitar solenoida, dan toroida. Yang pertama, medan magnet dalam solenoida adalah sebuah kawat panjang yang dililitkan di dalam heliks yang terbungkus rapat untuk mengangkat sebuah arus. Induksi magnetik kawat solenoida. Ini merupakan bentuk dari solenoida. Untuk menghitung induksi medan magnetik pusat solenoida, rumusnya adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Untuk menentukan induksi magnetik pada ujung solenoida, rumusnya yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L. Di mana keterangannya B adalah besar induksi magnetik dengan satuan Tesla atau Wb per meter pangkat 2. mu0 adalah permeabilitas magnetik dengan ketetapan 4 dikali pi dikali 10 pangkat min 7 dengan satuan Wb per meter, Wb per ampere dikali meter. I adalah kuat arus yang mengalir dengan satuan ampere, N adalah jumlah lilitan, L adalah panjang solenoida dengan satuan meter. Nilai induksi magnetik pada ujung solenoida ini setengah dari nilai pusat solenoida. Yang kedua yaitu medan magnet dalam toroida. Toroida adalah solenoid yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk lingkaran. Medan magnet dalam belitan toroida ini merupakan bentuk dari toroida, yaitu solenoid yang melingkar. Untuk menentukan besarnya induksi magnet yang ada dalam belitan toroida, dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2pi dikali A, dengan keterangan B adalah induksi magnetik di sumbu toroida, mu0 adalah permeabilitas hampa, dengan ketetapan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per ampere dikali meter. A adalah jari-jari efektif toroida, dan I adalah kuat arus listrik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilma Arasti. Kepada Ilma Arasti, saya persilahkan. Selanjutnya yang kelima, aplikasi hukum Biot-Savart. Aplikasi atau penerapan hukum Biot-Savart meliputi yang pertama, hukum ini dapat digunakan untuk menghitung reaksi magnetik bahkan pada tingkat molekul atau atom. Yang kedua, hukum ini dapat digunakan dalam teori aerodinamika. Mohon maaf, sebelumnya suaranya Ilma Arasti belum kedengaran. Baik, terima kasih Yusuf Basri. Yang kelima, aplikasi hukum Biot-Savart. Aplikasi atau penerapan hukum Biot-Savart meliputi yang pertama, hukum ini dapat digunakan untuk menghitung reaksi magnetik bahkan pada tingkat molekul atau atom.
Yang kedua, hukum ini dapat digunakan dalam teori aerodinamika untuk menentukan kecepatan yang didorong dengan garis-garis vortex. Next. Selanjutnya, penerapan solenoida dan toroida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bel listrik. Terdiri atas dua elektromagnet dengan setiap solenoid dililitkan pada arah yang berlawanan. Yang kedua, relay. Berfungsi sebagai skalar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang kecil. Yang ketiga, telepon. Telepon memiliki bagian utama. Yang pertama, pesawat pengirim yang biasanya disebut mikrofon, dan yang kedua pesawat penerima, biasanya disebut telepon. Yang keempat, katrol listrik. Elektromagnet yang besar digunakan untuk mengangkat sampah logam yang digunakan yang sudah tidak terpakai. Yang kelima, speaker. Proses speaker coil bergerak dengan kembali ke posisi semula. Elektromagnet diposisikan pada suatu bidang magnet oleh sebuah magnet permanen. Yang keenam, kunci pintu listrik. Mempunyai kumparan dari sejenis solenoida yang dihubungkan ke skalar di dalam rumah. Jika menekan skalarnya, arus akan mengalir ke solenoida. Yang ketujuh, metal detektor. Digunakan untuk mengecek senjata logam, terdiri atas kumparan besar yang dapat dialiri atau membawa arus listrik. Yang terakhir, alat-alat rumah tangga. Saat ini berbagai perabotan rumah tangga terbuat dari mesin. Alat tersebut merupakan salah satu penerapan solenoida dan toroida dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mesin cuci, blender, kulkas, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alpina Rafida Ajiza. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal hukum Biot-Savart. Suatu kawat panjang sekali dialiri arus sebesar 10 ampere. Suatu titik berada 5 cm di sekitar kawat berarus tersebut dan merasakan intensitas medan magnet. Tentukanlah besar kuat medan magnet di titik tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis besaran-besaran yang diketahui. Pada soal ini, besaran yang diketahui adalah mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, arus atau I sama dengan 10 ampere, jarak atau R sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, setelah kita mengetahui apa saja besaran yang diketahui, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu B sama dengan mu0 kali I per 2 pi R. Dan berdasarkan perhitungan didapat hasil sebesar 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi, medan magnet pada jarak 5 cm dari kawat adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan dari kami kelompok 3 tentang materi Biot-Savart. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.